Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang di GSKI Rehoboth Gajah Mada. Dan ibadah pada pagi hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu dapat menghubungi tim Asyar untuk mendapatkan roti dan perjamuan. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada pagi ini, kita boleh ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita sama-sama, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, Engkau layakkan setiap kami untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Engkau kami sembah, kami puja pagi hari ini Tuhan. Allah Abraham, Elohim Yahweh yang sangat kami cintai. Terimalah sembah syukur kami yang kami naikkan di hadapan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi
Ucapan syukur dan rasa hormat kami kepadamu. Kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini. Pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, hatiku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran lagi bersama. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah. Puji-Mu, ku rasakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku kami angkat hati kami ke arah gunung kudus-Mu Tuhan. Untuk kami boleh satu pada pagi hari ini. Satu sembah puji-Mu Tuhan. Satu sembah. Puji-Mu, ku
kekudus-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu yang membuat kami bersuka cita dan menyala-nyala untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya dan siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Saya rindu setiap kita untuk boleh jumpai kanan kirinya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan sama-sama naikkan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tulus kasih-Mu, sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima puji, hormat, dan syukur ku persembahkan. Haleluya. Kembali bersama dengan sukacita di hadapan Tuhan. Sama-sama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, Dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanku. karena Kau lebih dulu Mengasihi diriku, sekarang ku mau membalas tulus kasih-Mu. Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Haleluya. Kita mau teruskan pujian kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita menyatakan Dia satu-satunya Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Satu-satunya Elohim Yahweh penguasa kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Engkau satu-satunya yang ku perlu. lebih dari nafas dalam hidupku. Lebih dari nafas dalam hidupku, Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup Ku tak dapat hidup tanpa Dirimu ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Katakan Kau sungguh segalanya bagiku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku percaya, Ku percaya, Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau membelaku. takkan pernah Sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Mari bersama kita katakan pujian ini Kau satu-satunya. Kau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku. Lebih dari darah dalam tubuhku. Kau sungguh segalanya bagi kami. Engkau sungguh segalanya bagiku. Kau dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Karena Kau hanya bergantung padamu Bapa. ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau, Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. katakan ku percaya. Ku percaya, Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku. Kau membelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku Kau yang ku Biar musik naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kembali bersama kita katakan pujian ini sekali lagi. Ku percaya padamu Bapa. Ku percaya. Ku percaya padamu Bapa. Perlindunganmu. perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku hanya Kau Sekali lagi. yang ku perlu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku. Kau membelaku. Takkan pernah sekalipun Kau Tinggalkanku. Sepanjang Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku hanya Kau Sekali lagi dengan iman penuh percaya di hadapan Tuhan, katakan sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang berikan bagi nama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibadah Raya 1 pukul 8 pagi akan dilayani oleh
Bapak Pendeta Santo F. Wijaya. Kemudian ibadah raya 2 nanti pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Chandra Teja. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk boleh sama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kemudian ibadah Mandarin pukul 3 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Didi Wijaya. Kemudian untuk ibadah tengah minggu, ibadah doa penyembahan via Zoom hari Rabu 4 Juni akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yeri Yeremia pukul 8 malam. Untuk paskot, Bapak Ibu dapat melihatnya via sosial media kami. Kemudian ibadah kebenaran Alkitab 5 Juni akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Bakti Sarano pukul 6:30 malam. Kemudian kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh sama-sama tergabung dan bertumbuh dalam Home Plus GSKI Rehobot Gajah Mada. Kemudian Home Plus GSKI Rehobot Gajah Mada diadakan di 3 tempat yang berbeda, namun pelaksanaannya secara serentak Bapak Ibu. Pada hari Rabu 11 Juni 2025 pukul 7 malam. Kami ulangi, Rabu 11 Juni 2025 pukul 7 malam. Home Plus pertama ada di Jakarta Pusat, apartemen Istana Harmoni, Petojo Utara. Kemudian Home Plus yang kedua ada di Serpong, Pondok Hijau Golf, Gading Serpong. Kemudian Home Plus yang ketiga ada di Home Plus Peak, berlokasi di Perum Violin Golf Island. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Sekretariat Gereja untuk menanyakan informasi tersebut. Kemudian kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh ikut serta mengajak putra-putrinya untuk ikut terlibat dalam retret CRC Teens 28 hingga 30 Juni 2025. Sekali lagi kami menghimbau dan kami mendorong bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri di usia remaja untuk boleh sama-sama tergabung dalam retret remaja. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak yang tersedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang terbeban memberikan persembahan di tempat ini, Bapak Ibu dapat men-scan QR yang ada atau Bapak Ibu dapat memberikannya secara fisik di kotak persembahan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami siapkan keberadaan kami Tuhan. Kami siapkan keberadaan kami untuk boleh dibentuk dengan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang menegur setiap kami. Engkau sendiri yang membentuk setiap lubuk hati kami Tuhan. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadiratnya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku,
harta abadi di kerajaan-Mu. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Dan kesukaanku, harta abadi di kerajaan. Terus sungguh rela lepaskan semua Tuhan. Harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Tuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini Minggu 1 Juni 2025. Sampaikan isi hati Tuhan dengan bahasa yang sederhana melalui mulut bibir hamba-Mu yang Tuhan persiapkan. Biar kebenaran firman ini mampu kami pahami dan mampu kami peragakan. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya menyapa untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan mengikuti sakramen perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan ini. Juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara tatap muka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Melanjuti pertemuan sebelumnya bahwa
salah satu ciri orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang ini memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh. Orang ini akan menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini memberkati kita semua. Terambil dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tolong Rio dibacakan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, membangun satu bangunan rumah itu ditentukan dari pondasinya. Juga membangun satu gedung yang tinggi itu ditentukan dari pondasinya. Kalau rumah itu megah, itu karena pondasinya yang kuat. Tahukah Bapak Ibu, biaya pembangunan sebuah rumah hampir sepertiga dihabiskan untuk pondasi. Pondasi itu harus digali tanah dengan kedalaman tertentu, ditanamnya besi yang berkualitas, batu, sehingga menjadikan pondasi rumah itu kokoh, kuat adanya. Nah, firman Tuhan berkata, orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Rumah dengan pondasi batu. Artinya kalau rumah itu, maksud saya kalau ada badai, angin, banjir, sulit rumah yang pondasinya kuat itu roboh. Kecuali rumah itu dibangun di atas pasir. Jangan ada banjir, ada angin aja roboh itu. Jadi kalau kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, firman Tuhan katakan menjadi orang yang bijaksana. Melakukannya. Dan sebaliknya orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan tidak melakukannya. Alkitab berkata, itu seperti orang yang bodoh. Hanya dengar, dan dengar, tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini dalam menjalankan hidup yang semakin sulit saat ini, firman Tuhan ini paralel dengan keadaan kita saat ini. Dengar firman Tuhan dan lakukannya. Jadi suatu penghargaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu hari Minggu pagi datang beribadah secara onsite, tatap muka, itu bukan rindu bertemu dengan hamba Tuhan, teman, sahabat, kolega kita, bukan itu enggak esensi.
Tapi bagaimana kita berkerinduan bertemu dengan Tuhan. Mendengar kebenaran firman Tuhan itu juga sebagai teguran untuk kita respon dan lakukan. Tapi kebanyakan Bapak Ibu kita hanya mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga. Mendengar hal-hal berkat secara lahiriah. Orang lebih suka terhadap firman yang menyejukkan telinga, berkat dan berkat. Tahukah Bapak Ibu salah satu implikasi dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bukan hanya berfokus hidup yang kekal, tetapi kita harus menjadi saksi Kristus melalui karya Roh Kudusnya dalam kita. Menjadi saksi itu nggak mudah, nggak mudah. Perlu terhubung dengan Tuhan setiap saat. Tidak mudah Bapak Ibu. Salah satu ayatnya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Ayat ini kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2 Korintus 2 ayat 14. 1, 2, 3. Bagi Allah. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Nah garis bawah itu. Membawa keharuman akan Kristus. Karena akibat kita mengenal Kristus di mana-mana. Bukan hanya di gereja, di kantor, sedang usaha, di pasar, di mana-mana. Kita menjadi saksi Kristus. Saya renungkan kata-kata Rasul Paulus ini luar biasa loh. Jadi bukan hanya kita mendengar, tapi kita praktekkan dimanapun kita berada. Lalu Bapak Ibu yang masih berkantor, kerja di kantor sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai manajer atau sebagai apa aja, rajin. Saya hampir setiap hari itu kalau ke kantor saya nyalain lampu. Artinya orang yang pertama masuk, jam 7 masih gelap nih lampu. Untung AC sudah nyala, cetek nyalain semua. Pulang kadang-kadang terakhir udah pada pulang, sepi kantor dia. Tetap AC mati jam 6. Wah waktunya pulang. Rajin lah ya. Mungkin salah satu dosen yang datang pagi gitu ya. Bukan itu aja, waktu saya kerja di praktisi, kantor saya di Gatot Subroto itu udah 3 in 1 waktu ganjil genap. Dari Serpong ke Gatot Subroto itu belum macetnya. Itu 7:30 pagi saya udah sampai di parkir itu. Saya bisa dengar renungan Pak Erastus. Udah bisa. Membuktikan itu. Orang yang memiliki hati, salah satunya dia datang lebih awal. Ibadah jam 8 datang 8:30. Aduh lu maunya apa sih? Enggak, saya perlunya firman Tuhan aja. Naik liftnya ngantri. Lah lu 8:30 lebih ngantri lagi tuh. Belum doa berkat, Bapak Pendeta Daniel apa, udah pada ngicir gitu. Ada liftnya Pak. Itu yang muda-muda itu disediakan itu tangga jalan. Nggak apa-apa loh, sehat kalau turun itu. Kalau naik jangan, ngap-ngapan, bisa serangan jantung.
Kalau turun nggak apa-apa. Dengar firman Tuhan. Sampai doa berkat. Kenapa Bapak Ibu disediakan teh, kopi? Supaya terjadinya ngobrol gitu, fellowship. Saya setuju dengan Pak Apong mengadakan home. Supaya kalau gereja ini sudah tidak ada, kita bisa komunikasi di rumah-rumah. Yang kerja harus jujur, jangan munafik lagi. Yang sudah punya istri, kadang-kadang Pak Eras katakan jangan mata keranjang, buang keranjangnya. Hanya matanya aja gitu. Kalau ngeliat cewek cantik, ya cantik ya udah jangan. Cantik gitu jangan, nggak usah. Ya biasa aja gitu ya. Kalau yang sudah punya tas satu cukup lah. Ini istri saya WhatsApp, boleh beli tas gak? Aduh, ya beli aja. Padahal di kamar berjejer tas banyak. Ini implikasi menjadi saksi Kristus, berkata jujur ya. Nggak gampang loh Bapak Ibu. Terima teguran gitu ya. Saya mau cerita ini tapi jangan diambil satu kesombongan ya. Ini saya tulis kemarin jam 9:30 malam. Tadi saya nggak mau siapin ini. Ada hati bicara, ceritakan itu kan luar biasa. Salah satu tugas dosen Bapak Ibu, itu bukan hanya mengajar. Mengajar itu biasanya dapat honor. Yang kedua, riset, meneliti, dan mengabdi. Mengabdi. Nah, saya sudah 3 tahun melakukan riset, di reject terus. Dan ini risetnya yang didanai oleh pendidikan tinggi pemerintah, Dikti. Dan setiap tahun itu ada reviewer dari profesor. Kan kalau Zoom itu ya bukan saya doang pribadi, banyak dosen diomelin habis-habisan loh. Sorry ya Dr. Santo, Anda nggak layak gitu ya sebagai researcher ya. Tulisan Anda amburadul, waduh saya iya Prof, dalam arti yang salahnya di mana gitu. Nggak dikasih tahu. Pokoknya nggak layak, nggak rapi. Nih ya, nilai Anda ini nggak sampai 6. Nggak bisa didanai pemerintah. Waduh. Setelah reviewer itu ya. Lalu Pak Yuda tahu ya sebagai dosen juga ya. Antar dosen lagi makan, habis lu Pak Santo. Pada tahu nih. Wah Pak Santo tuh. Kirain jago risetnya. Lihat 0,0. Tahun pertama di reject, tahun kedua di reject juga, reviewernya sama. Tahun ketiga luar biasa loh, sama tiap tahun diomelin, ditegur. Baru minggu lalu tuh, 24 Mei 2025 jam 9 malam, email masuk, ting, lihat nama Santo Fernandi, wah di accepted, terima. Wih keren banget. Diterima tulisan saya, dianggap itu tulisan yang berkontribusi terhadap pemerintah. Pemerintah loh ini. Kalau riset untuk internal mah wah saya jagonya lah. Itu udah biasa. Ini pemerintah. Artinya begini Bapak Ibu. Nah ini yang gak boleh saya sombongkan. Kalau seorang periset sebagai ketua riset yang dibiayai didanai pemerintah itu layak jadi profesor. Garis bawah itu. Nggak ada yang tepuk tangan nih. Layak jadi profesor loh. Ini kampus saya lagi mempromosikan saya ini. Ini salah satu kandidat profesor. Jadi kalau ketemu Prof Santo padahal associate profesor aja belum gitu loh. Diterima saya. Wah senang banget saya tanya kasih istri saya. Ini aku nih layak nih. Didanai pemerintah. Keren banget. Keren banget. Tapi tegurannya luar biasa sentuhannya itu loh. Saya teringat waktu saya
sebelum sidang promosi doktor, itu waktu itu kan masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Kalau bimbingan itu lewat Zoom, sengaja istri saya nih duduk di sini, kan gak kelihatan Zoom. Nih lihat, papi lagi ditegur, omelin sama promotor. Suaranya gede banget. Itu di Zoom. Pak Santo itu gak layak sebagai dokter, S2 aja sebenarnya diragukan. Buset nih profesor sakit sadis banget itu ya. Itu istri saya sebelah loh. Gak layak, gak layak jadi dokter. Tapi akhirnya bisa dipromosi. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Saya bisa jadi pendeta begini nih, pembicara begini nih. Baru kemarin dengar khotbah saya Kamis. Enggak bosan mau dengar Santo lagi. Tapi memberkati loh. Pulang dari sini saya setel lagi di keren banget nih Santo khotbahnya mengalir terus gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Itu bukti kita membawa keharuman di mana-mana. Jadi Bapak Ibu kalau ditegur kebenaran firman Tuhan, jangan marah. Jangan tersinggung, mungkin ada sesuatu yang Tuhan sedang garap untuk kita perbaiki. Kalau yang sudah mulai nggak setia, udah dingin sama pasangannya, siap-siap loh, ntar Tuhan marah loh. Setia terhadap pasangannya seumur hidup. Jangan disia-siakan itu pasangan hidup kita. Setia sampai mati. Amin. Setia di gereja ini. Mau cari apa? Cari kaya. Aduh, bukan di gereja. Cari kaya dulu dagang. Kerja habis-habisan. Kalau kerja itu harus berkinerja. Amin. Jadi orang yang tahan uji itu seperti pondasi batu, dasarnya firman Tuhan. Mana ada firman Tuhan yang membuat kita tenang-tenang aja? Enggak. Itu membangkitkan manusia, batinnya kita semakin kepada Tuhan. Menghadapi ketidaknyamanan hidup ini, sakit, gagal rumah tangga, gagal karir. Nggak perlu takut. Nggak perlu. Kemarin dalam open house mahasiswa baru hari Sabtu. Ada seorang bapak. Dia bicara ke saya. Sorry Pak, waduh ini kayak pejabat sih orang ini. Lihat nih orang nih. Dia bawa anaknya. Saya ini sudah di PHK. Bangga amat lu baru ngomong saya sudah di PHK gitu ya. Udah nggak kerja. Tapi untuk anak saya relakan tabungan uang pensiun saya, uang pesangon saya itu untuk anak saya sampai lulus sekolah di sini. Supaya anak saya ini berhasil sukses. Di hadapan anaknya saya katakan, ini bapak kamu bicara begitu ya. Setelah Anda lulus, balikkan itu uang investasinya kepada bapakmu. Sampai bapaknya bilang begini, untuk hidup saya, masa tua saya ini, udah gak apa-apa saya usaha sambilan apa-apa aja. Saya tanya, ini anak keberapa Pak? Anak pertama. Dari 3. Dalam hati saya, lu anak pertamanya udah ngap-ngapan nih. Anak kedua, ketiga itu masih SMA, bentar lagi kuliah. Dia udah gak kerja. Bayangkan itu. Realitanya, faktanya nih, sorry itu saya orang-orang muda ini. Lebih banyak orang anak-anak muda yang menikah selesai sama orang tuanya, bye-bye mama papa, lupa. Gak inget dia masa susahnya orang tua itu banting tulang, untung aja tulangnya gak patah loh dibanting-banting. Banyak makan asam garam, untung aja tidak darah tinggi itu. Demi anak, tapi realitanya setelah anak itu dewasa, sukses, dia lebih takut sama pasangannya dibandingkan takut Tuhan. Padahal Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak taati orang tuamu dalam segala hal. Bukan hanya suka dalam duka, dalam segala hal. Ini bukti orang-orang muda ini yang takut Tuhan.
hidupnya itu berfokus kepada Tuhan, ini memiliki fondasi batu, iman yang teguh. Sekarang kan enggak, anak-anak itu anggap biasa aja tuh, orang tua kuliah susah dia nyantai-nyantai aja, udah lulus nyantai aja gitu loh. Makanya itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sadar bahwa akhir dunia ini sudah dekat. Keadaan dunia ini semakin kacau. Ada lagu ciptaan Pak Eras, dunia ini hampa. Kita nyanyikan lagu ini. Rasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua berlalu, yang elok pun semu. Nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah sejak anak Allah di hidupku. Katakan di hamparan, pada kehidupan ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Direngku rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi kintaku, ku gapai madumu. Bahkan lagi di hamparan, katakan di hamparan pada kehidupan ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Direngkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi kintaku, ku gapai madumu. Belakang lagi perhatikan syair lagu ini. Perjalanan ini walau dalam bara, artinya banyak masalah, sesuatu yang tidak kita prediksi bisa terjadi. Tapi ingat, biar perjalanan hidup kita itu walaupun tertati-tati, fokus kita berkiblat sorga. Apapun yang terjadi, fokusnya Tuhan dan kerajaannya, nggak ada yang lain. Makanya selama hidup, Amsal 3 ayat 6-7, tolong Rio. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi dalam keadaan
kehidupan kita saat ini, akui Tuhan dalam perilaku kita. Artinya apa yang kita lakukan itu merefleksikan siapa Tuhan kita. Jangan menganggap kita bijak. Itu kalau bukan Tuhan, semuanya Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Yang kasih napas siapa? Kita lupa bernapas mati. Kita bisa sehat seperti ini dengan fasilitas dunia yang kita miliki. Itu karena Tuhan. Sewajarnya lah kita mengabdikan diri kepada Dia. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang berharga ini. Jangan. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita mau jadi pondasi batu, firman Tuhan harus bayar harganya. Itu bayar harga. Nggak mudah itu. Kita harus tetap setia. Karena begini loh Bapak Ibu, seperti gedung ini nih. Megahnya yang kelihatan bukan pondasi. Jelas ya? Rumah kita lihat pondasi ya udah nggak ada. Dia ada di dalam, di bawah tanah, diuruk gitu loh. Tapi itu menentukan megahnya sebuah bangunan. Jadi kokohnya iman kita bukan dilihat dari penampilan fisik kita, tapi dari dalam hati. Bukti kita melekat dengan Tuhan bukan hanya dibuktikan kita rajin mengikuti kegiatan gereja, baca Alkitab, renungan firman, doa, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kita merespon setiap kegiatan, tindakan, masalah yang kita hadapi, itu keluar firman Tuhan yang masuk dalam pikiran kita. Itu artinya akuilah Dia dalam segala hal. Baru Tuhan bertindak atas kita. Baru Tuhan bertindak. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Udah jelas firman Tuhan loh. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Jadi dalam keadaan apapun jangan berbuat jahat. Jangan menjadi batu sandungan. Harusnya kita menjadi teladan apapun yang kita hadapi, apapun. Saya tahu cari uang itu susah, gak mudah saat ini, susah. Banyak tantangannya, banyak saingannya. Wah, kalau gak bukan Tuhan gak bisa kita kerja, gak bisa. Maka itu Bapak Ibu, jadikan Tuhan itu sumber kehidupan, sumber perlindungan, tempat kekuatan kita bagi kita untuk tetap teguh dalam menghadapi berbagai masalah. Ada satu kejadian yang tergores dalam yang saya alami. Dan kalau ingat itu, aduh kenapa bisa terjadi. Awal-awal tahun-tahun pertama saya menikah. Ini 11 Juni 2025 itu 30 tahun pernikahan saya. Masih muda ya. Tahun-tahun pertama saya menikah. Kebetulan waktu itu istri saya sedang hamil. Karena saya belum mapan dalam berpenghasilan, istri harus tetap kerja. Jadi setiap hari saya drop ke kantor dia, baru saya ke kantor saya. Demikian juga kalau pulang saya jemput dia, baru saya pulang. Dan saya mempunyai satu pembantu dalam. Nah ini yang tergores luka dari saya ini. Nggak tahu bagaimana saat saya pulang itu rumah gelap. Saya cari pembantu, enggak ada. Kebetulan waktu itu rumah saya masih di Cengkareng. Itu kamar saya, pintunya itu udah digergaji tebelah. Wow,
Dan hebatnya lagi itu saat saya buka lemari, itu perhiasan jas nikah saya habis. Istri saya punya perhiasan tuh sebelum nikah cukup banyak gitu ya. Wow, saya pikir wah ini kecurian pembantu ini. Bisa digergaji itu pintu itu. Emas istri saya taruh di jas saya. Itu jas pernikahan saya itu. Saya mikir Tuhan, kok bisa begini? Gak bisa kebalik gitu loh. Wah, istri lagi hamil, stres dia nangis gitu ya. Kalau saya ingat itu buset, dalam banget itu. Ngalamin luar biasa gitu ya. Satu lagi kejadian yang luar biasa udah saya saksikan waktu ibadah yang lampau. Tepatnya 13 Mei 98. Wah, saya nyaris mati itu dibakar. Istri saya udah call ke kantor. Pih, pulang. Sudah banyak orang di jalan. Nah, karena saya masih ada kerjaan, saya pulang jam 6 sore. Saya bawa kendaraan itu. Kantor saya di Selipi, Bapak Ibu. Dari Selipi rumahnya Cengkareng. Kalau Bapak Ibu tahu itu lewat jalan panjang, lewat Pesing. Jadi itu masa banyak banget, gak bisa jalan saya. Wah. Sehingga saya harus belok ke Kedoya. Penuh. Nah itu yang saya lihat. Ada seorang haji pakai putih-putih. Dia bilang, ini mobil jangan dibakar. Ini saudara saya, you balik. Waduh, itu kalau bukan Tuhan siapa ya dia bisa ngelihat saya jadi saudara dia. Haji loh itu. Saya muter, saya balik, langsung itu mobil kaca saya ditimpukin kiri kanan, berat sampai kena pala. Ini luka ini, berdarah saya. Wah, turun Cina ini Cina. Saya mikir ya. Itu saya sudah mau buka mobil, enggak tahu ini kaki ini ya Bapak Ibu bisa ngenjat gazat kencang banget. Saya bilang wah ini Roh Kudus loh ini. Benar, saya juga nggak sadar itu. Saya sudah mau turun itu disuruh turun, tarik. Itu kalau saya turun mobil dibakar mungkin saya sudah nggak ada. Ya. Saya sedih, saya nangis sepanjang itu. Saya balik lagi ke kantor. Saya telepon pimpinan saya, wah kamu jangan pulang. Kamu datang ke rumah saya. Esok pagi jam 5 pagi saya naik taksi sepanjang jalan itu. Mobil dibakar banyak dan banyak korban jiwa dibakar. Saya renungkan itu. Itu 13 Mei 1998 mungkin Bapak Ibu pun melihat peristiwa itu hanya lihat mata. Saya ngalami. Itu kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin saya bisa hidup sampai hari ini. Apalagi bisa jadi juru bicara Tuhan ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Waktu kami saya sudah saksikan. Tidak mungkin saya bisa bicara seperti ini lancar. Tidak mungkin. Yang darinya introvert menjadi extrovert. Tidak mungkin. Artinya Bapak Ibu. Andalkanlah Tuhan. Mungkin pengalaman hidup Bapak Ibu lebih pedih dari saya. Disia-siakan oleh anak yang kita sudah berjuang habis-habisan, tidak dihargai. Tidak masalah. Asal Tuhan tetap ada dalam kita. Bahkan disia-siakan oleh pasangan hidup kita, tidak masalah. Asal Tuhan kekuatan kita, jadikan dia satu-satunya sumber kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini. Engkaulah kekuatanku.
Milikilah pondasi batu, dasar firman Tuhan yang kuat. Walaupun menghadapi badai, masalah hidup yang menerpa kita, percayalah Dia menyertai kita. Dia tetap membela, menyertai kita untuk kita mengikuti jejaknya. Jadilah pribadi yang kuat, milikilah iman yang teguh bersama Tuhan. Amin. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan cawan untuk mengangkat tangan untuk petugas akan melayaninya? Kita nyanyikan lagu ini. Ku ingat pengorbananmu. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Terasa hancur hatiku, aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Kau pikul semua salahku. Kau pikul semua salahku Di kayu salib yang keji. di kayu salib yang kecil, Supaya aku menjadi milikmu. supaya aku menjadi milikmu. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan diriku hidup. Ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang mengenangi rencana Tuhan. Musik melantunkan lagu ini dengan lembut. Pengalaman hidup yang saya telah bagikan, mungkin pengalaman hidup Bapak Ibu lebih berat. Ingatlah kebaikan Tuhan yang menolong kita jauh-jauh tahun-tahun panjang sebelumnya. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan untuk diberi kesempatan bagi kita memperbaiki perilaku kita. Milikilah iman yang teguh, pondasi batu yang berdasarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru kita manusia yang berdosa, Tuhan rela datang ke muka bumi ini untuk membawa kita dikembalikan ke rancangan semula. Berkomitmenlah Bapak Ibu selama sisa waktu Tuhan yang masih Tuhan berikan untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Temukan pekerjaan baik apa yang Tuhan rancang atas kita.
untuk kita tunaikan sebelum kita menutup mata sebagai pertanggungjawaban kita kepada Dia. Gereja ini ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sedang bekerja mempersiapkan anak-anaknya semakin berharga di mata Tuhan dan membawa kita terbang naik ke langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, bentuk hidup kami ini semakin serupa dengan Kristus. Jangan keterikatan dengan dunia. Biar kami semakin berkenan kepada Tuhan. Ini alasan kami hidup. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku ingat pengorbananmu. Ku ingat pengorbananmu. Terasa hancur hatiku. Aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Kau pikul semua salahku di kayu salib yang keji, supaya aku menjadi milikmu. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan dengan hormat hambanya Pak Pendeta Daniel Apau. Memimpin kita Alasan diriku hidup hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita makan roti dan anggur perjamuan kudus, baiklah kita semua memeriksa diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kalau mungkin masih ada hal-hal yang kita lakukan selama ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti dan anggur perjamuan kudus ini, baiklah Bapak Ibu kita semua mohon ampun kepada Tuhan. Alasan diriku hidup hanyalah melayanimu
hari ini 1 Juni 2025. Kita semua diingatkan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya sampai mati di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa teruslah hidup dalam kebenaran. Baiklah Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Saya akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Roti dan anggur perjamuan kudus ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Atas roti anggur ini turun segala berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Roti dan anggur yang diberkati Tuhan ini, kiranya Tuhan berkenan menyatakan kuasa mujizat-Mu. Kalau saat ini ada yang sakit, ya Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang letih, lesu, beban berat, Tuhan berikan kelepasan dan kelegaan. Turunkan tangan Bapak Ibu. Sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini, ikutilah perkataan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima, aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita sekarang angkat roti kita di tangan kanan, di atas kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita menunjukkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang Bapak Ibu, angkatlah cawan di atas kepala dengan tangan kanan. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur ini menunjuk darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi kita. Minumlah anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih sudah memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tubuh dan darah Tuhan Yesus telah menjadi satu dengan tubuh kita masing-masing. Hendaklah kita terus hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela. Bertobatlah dan janganlah berbuat dosa lagi, agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Santo F. Wijaya. Ajar kami terus ya Tuhan, agar kami bukan menjadi pendengar saja, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan melakukannya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau hari ini iman kita semakin runtuh Tuhan, hari ini kita diingatkan agar punya iman yang teguh dan kuat. Apapun yang kita hadapi, masalah pergumulan, tetaplah setia mengasihi Tuhan. Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan, membiarkan, melupakan kita sendiri. Teruslah mencari, mengalami perjumpaan dengan wajah Tuhan secara pribadi. Gunakanlah hari-hari kita semakin mengasihi Tuhan dengan melakukan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Santo F. Jaya Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam setiap pekerjaan usaha, apapun yang dikerjakan, dicita-citakan hamba-Mu boleh berhasil. Berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya.
Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, yang setia mengasihi Tuhan, yang selalu hadir dalam setiap ibadah secara onsite maupun online. Tuhan memberkati. Berkati juga kami yang sudah ambil bagian dan pelayanan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur juga Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan gembala senior kami, Bapak Pendeta Erastus Sabtono. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi hamba-Mu di mana saja Hamba berada. Tuhan berikan terus kesehatan hamba-Mu Tuhan, hingga boleh Tuhan memberitakan firman Tuhan di mana saja hamba-Mu berada. Berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan maupun yang belum bisa mengembalikan persembahan di gereja-Mu tempat ini, Tuhan berkati. Akhirnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan lain. Perjalanan kami pulang jagai Tuhan lindungi. Jauhkan kami dari kecelakaan, dari bahaya ya Bapa. Dan sekarang urutkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Karena Tuhan yang punya berkat dan Tuhan yang berhak memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Pandang Yesus dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mau menerima berkat ini. Pulanglah Bapak Ibu dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah yang berlimpah-limpah dari Elohim Yahweh. Kasih karunia, kasih sayang, kasih setia dari Tuhan Yesus. Damai, sejahtera, sukacita dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang percaya sudah menerima berkat ini, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.